saya Dwi Kartika Rukmi dari Prodi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Hari ini saya akan memperlihatkan proses diskusi tutorial dengan teknik Problem-Based Learning atau PBL. Seperti apa caranya? Mari kita ikuti. Problem-Based Learning. Teman-teman, apakah teman-teman sudah mengenal apa itu metode pembelajaran PBL atau biasa disebut dengan Problem-Based Learning? Metode Problem-Based Learning merupakan metode pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan atau kasus yang mungkin ditemui di dunia nyata. Dalam PBL, mahasiswa akan dilatih untuk menghadapi permasalahan yang mungkin muncul di dunia nyata dan mencari pemecahan masalah sekaligus solusi dari permasalahan tersebut. Diskusi PBL dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 8-12 orang mahasiswa. Diskusi PBL terdiri dari 7 langkah. Untuk penjelasan lengkap mengenai diskusi PBL, silakan simak video berikut ini ya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bu. Ya, baik. Hari ini kita akan mulai untuk tutorial PBL kita ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat. Oke. Ya, untuk tutorial PBL kita hari ini kita akan mengambil kasus dengan gangguan pada sistem pernafasan, ya. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita diberikan kelancaran. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan kembali mengingatkan bahwa untuk tutorial Problem-Based Learning atau PBL itu terdiri dari 7 langkah. 7 tahapan PBL sebagai berikut. Step 1, klarifikasi istilah sulit. Step 2, mengurai masalah atau bertanya. Step 3, brainstorming atau menjawab pertanyaan. Step 4, menjawab pertanyaan lebih mendalam. Step 5, merumuskan LO atau Learning Objective. Step 6, belajar mandiri. Step 7, presentasi hasil belajar. Untuk pertemuan kita kali ini, siapa yang akan menjadi ketua? Saya Bu, Kevin Arofah. Oke, Kevin jadi ketua ya. Kemudian untuk yang scriber di depan? Saya Bu, Rika Juliana. Rika ya. Dan scriber yang di sini? Saya Bu, Delia. Delia. Ya, jadi sudah kita tentukan ya. Nanti Kevin jadi ketua, kemudian scribernya ada Rika dan Beli. Oke, silakan untuk ketua dibacakan kasus kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Dwi. Sebelum kita mulai, bagi yang bertugas tadi silakan menempati posisi masing-masing. Baik, sudah. Untuk memulai tutorial pada pagi hari ini akan saya bacakan kasus 3 sebagai berikut. Kasus tutorial 3, membaca kasus sebagai berikut. Pasien laki-laki 47 tahun dirawat di rumah sakit. Pasien tampak sesak, namun masih dapat bicara dengan tersengal-sengal. Tanda vital didapatkan tekanan darah 130/80 mm Hg. Laju nadi 90 kali per menit. Laju napas 33-34 kali per menit. Temperatur aksila 37,2 derajat Celcius. SpO2 89% dengan udara bebas. IMT 25,0 kg per meter persegi. Pada pemeriksaan auskultasi, ditemukan rongki pada kedua hemitoraks. Pemeriksaan fisik lain dalam batas normal. Hasil laboratorium awal menunjukkan darah lengkap normal, WBC 8,6 kali 10 pangkat 3, segmen neutrofil 86%, limfosit 11%. Kimia darah didapatkan SgOT 91 IU, SGPT 185 IU. Foto toraks menunjukkan bronkopneumonia bilateral tanpa kardiomegali,
dan hasil PCR positif COVID-19. Baik teman-teman, sekarang kita masuk step 1, yaitu mengklarifikasi istilah-istilah yang teman-teman belum mengerti dari kasus yang sudah saya bacakan tadi. Penjelasan mengenai step 1 sebagai berikut. Step 1. Mengidentifikasi kata-kata sulit. Mencoba untuk mendefinisikannya sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan masing-masing. Tugas leader. Memastikan seluruh anggota diskusi telah membaca kasus. Mempersilahkan anggota untuk mengajukan pertanyaan. Mempersilahkan anggota grup lain untuk mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman. Baik, dari kasus yang sudah saya bacakan, apakah dari teman-teman ada yang ingin tanyakan terkait dengan istilah-istilah yang kurang mengerti? Saya Kak. Ya, silakan Caroline. Saya Caroline izin bertanya, apa yang dimaksud dengan PCR positif? Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada lagi ya. Baik, teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Caroline? Saya Kak izin berpendapat. Ya, silakan Rika. Menurut referensi yang pernah saya baca, PCR yaitu metode pemeriksaan SARS-CoV dengan cara mendeteksi DNA virus. Kemudian PCR positif yaitu berarti orang tersebut menderita positif COVID. Ya, baik, terima kasih. Ada yang ingin mencoba menambahkan? Cukup ya. Kita lanjut ke step berikutnya ya. Step 2 adalah mendefinisikan masalah. Penjelasan step 2 sebagai berikut. Step 2 adalah tahapan membuat rumusan masalah, yaitu berupa pertanyaan. Tujuan, mendefinisikan masalah agar menjadi mudah untuk mencari penyelesaiannya. Tugas leader, memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengajukan pertanyaan dengan tujuan menguraikan masalah, memvalidasi pertanyaan dari anggota. Tugas scriber, mencatat semua pertanyaan. Tugas anggota, mengajukan pertanyaan. Oke, silakan Ketua untuk step kedua bisa dilakukan. Baik, terima kasih Ibu. Baiklah, sekarang kita masuk ke step kedua, yaitu menguraikan permasalahan. Baiklah, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan pada kasus tersebut? Saya Ya, silakan. izin bertanya, saya Kakak Abdurrahman Karimahullah. Mengapa pasien tersebut bisa mengalami penurunan saturasi O2 atau oksigen? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Kak izin bertanya. Ya, Saya silakan. Ariana izin bertanya, bagaimana dengan manajemen pada pasien kasus COVID ini Kak? Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup ya. Baik teman-teman, pada step 3 ini kita akan mengidentifikasi hipotesis dari pertanyaan yang sudah kita ajukan di step kedua tadi. Penjelasan step 3 sebagai berikut. Step 3 adalah brainstorming di mana mahasiswa berusaha menjelaskan atau menjawab secara singkat atau membuat hipotesis terkait problem definition di langkah 2 sesuai pengetahuan mahasiswa. Tugas leader, memastikan seluruh anggota berkontribusi menjawab pertanyaan, merangkum jawaban yang telah disampaikan oleh anggota, memastikan bahwa jawaban di step 3 cukup jawaban singkat saja, sedangkan analisis mendalam dilakukan di step 4. Tugas scriber, menulis jawaban yang disampaikan. Untuk hipotesis di step 3 ini masih berupa jawaban singkat ya. Jadi nanti untuk analisis mendalam akan disampaikan di step keempat. Baik Ibu, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Mengapa pasien ini bisa mengalami penurunan saturasi oksigen? Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya Kak, Ya, silakan. izin menjawab Kak, menurut saya ini terjadi karena adanya gangguan pertukaran gas. Oke, ada lagi yang ingin mencoba menjawab? Saya Kak, Ya, silakan. saya Mujab izin menambahkan bahwa gangguan pertukaran gas disebabkan karena adanya peradangan pada membran alveolus. Ya, baik. Ada yang mencoba menjawab lagi? Cukup ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana manajemen pada kasus COVID seperti ini? Silakan. Saya Kak, Ya, silakan. saya izin menjawab untuk manajemen pada pasien COVID yaitu dengan pemberian obat dan terapi oksigen. Baik. Ada yang mencoba menjawab lagi?
Cukup ya. Oke, sekarang kita masuk ke step keempat ya. Jadi di step keempat ini kita akan menjawab hipotesis yang kita dapatkan di step ketiga dengan analisis yang lebih mendalam berdasarkan prior knowledge. Gitu ya? Baik, Bu. Penjelasan step 4 sebagai berikut. Step 4 adalah tahapan menganalisis masalah secara lebih mendalam berdasarkan prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya. Di tahap ini, mahasiswa menjelaskan lebih mendalam terkait penjelasan di langkah ketiga. Menjabarkan pengorganisasian penjelasan terhadap masalah. Ditulis secara skematik atau membuat skema. Tugas ketua, memastikan semua hipotesis di step 3 dijelaskan secara mendalam. Mendorong anggota untuk menganalisis jawaban secara lebih mendalam. Tugas scriber, mencatat semua jawaban yang disampaikan dan membuat ilustrasi dalam bentuk skema. Baik, Ketua, silakan untuk dilanjutkan step 4-nya. Baik, Ibu. Terima kasih. Untuk step 4 kali ini kita akan menganalisis dan menjelaskan lebih dalam dari hipotesis yang sudah kita buat di step 3 berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Langsung saja ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari hipotesis yang sudah kita kemukakan, apakah ada yang ingin menjawab lebih mendalam? Saya Kak, izin Ya, menjawab. silakan. Baik, mungkin saya akan mencoba menjelaskan tentang mekanisme pertukaran gas pada pasien normal dan pada pasien COVID. Tapi sebelumnya saya izin untuk maju ke depan untuk menggambar pathway tentang mekanisme pertukaran gas agar teman-teman lebih paham. Ya, boleh. Oke, tadi di step keempat kalian semua sudah berusaha menjawab pertanyaan yang muncul berdasarkan prior knowledge. Nah, di step kelima ini kita akan coba formulasikan isu atau membuat daftar pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab di step keempat tadi. Seperti itu ya. Step 5 adalah tahap memformulasikan tujuan belajar atau hal-hal yang masih belum dipahami dan ingin diketahui. Tugas ketua, meminta anggota untuk memformulasikan tujuan belajar apa saja yang masih belum dipahami. Ya, silahkan untuk ketua bisa dipimpin step kelimanya. Baik, Ibu. Ya, sesuai dengan arahan Bu Dwi tadi, bahwasanya di step kelima ini kita akan membuat daftar pertanyaan yang perlu kita cari penjelasannya lebih lanjut. Baiklah, apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Saya Kak, Ya, silakan. saya masih belum paham mengenai bagaimana kondisi COVID dapat menurunkan saturasi O2 atau oksigen. Ya, baik. Ada lagi? Ya, silakan. Saya juga masih belum paham Pak mengenai cara kerja obat-obatan COVID yang dapat menurunkan tanda gejala pada pasien tersebut. Baik, ada lagi? Cukup. Cukup ya. Ya. Jadi bisa kita simpulkan pada hari ini kita mendapatkan 2 LO yang masih belum terjawab dan akan kita cari referensinya. Bisa cari di buku, jurnal ilmiah, ataupun menemui dosen pakar. Baik, untuk scriber silakan kembali ke posisi. Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin kita bahas dan diskusikan, waktu saya kembalikan ke Ibu Dwi selaku tutor. Oke, terima kasih. Jadi untuk diskusi PBL pertama kita hari ini, kita mendapatkan 2 LO ya yang belum terjawab. Jadi silahkan selama beberapa hari ke depan, kalian bisa mencari referensi ilmiah seperti yang tadi disampaikan oleh ketua, ya bisa dari jurnal, bisa dari buku, ataupun bisa bertanya kepada dosen pakar. Untuk kemudian bahan-bahan tersebut kalian bawa dan kita buat untuk membahas LO yang belum terjawab di pertemuan kita pada hari ini. Seperti itu.
Oke, karena waktunya juga sudah habis, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Di step 6 mahasiswa, dimulai dari konsultasi dengan dosen, mencari buku di perpustakaan, dan mengakses jurnal melalui laptop. Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat Bu. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan diskusi PBL kedua ya, melanjutkan PBL pertama kita ya, tentang pasien dengan gangguan sistem pernafasan COVID-19 ya. Kalian sudah mencari referensi dan sudah membawanya hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan menjawab ya LO yang belum terjawab di pertemuan kemarin. Ada 2 LO ya yang belum terjawab ya, menggunakan referensi yang sudah kalian bawa. Seperti itu. Setelah kita melihat step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, dan step 6, selanjutnya kita masuk ke step 7. Step 7 adalah tahap menyampaikan hasil pencarian dari LO yang bersumber dari beberapa literatur maupun sumber belajar lainnya. Di tahap ini, mahasiswa dapat menambahkan atau meminta penjelasan dari informasi yang disampaikan, komentar terhadap referensi. Bila ada kesulitan yang tidak bisa terpecahkan, dicatat dan dinyatakan dalam diskusi dengan pakar atau narasumber. Ya, kalau sudah bisa dipahami, saya persilahkan kepada ketua untuk bisa memimpin diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita di step 7, yaitu menjawab pertanyaan LO sebelumnya. Sebelum kita mulai, silakan yang bertugas menempatkan posisi di tempatnya. Ya, baik, kita mulai saja ya. Untuk LO yang pertama, bagaimana mekanisme kondisi COVID dapat membuat saturasi oksigen turun? Silakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan hasil belajarnya. Saya Kak. Ya, silakan. Baik, izin untuk mencoba menjawab. Berdasarkan referensi yang saya baca dari jurnal respirologi, itu tadi jawaban dari seluruh LO yang kemarin kita rumuskan ya. Apakah ada teman-teman yang masih ingin menambahkan atau didiskusikan lebih lanjut? Cukup ya. Kalau cukup silakan subscriber kembali ke tempatnya. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan, waktu saya kembalikan ke Ibu Dwi. Oke, terima kasih. Jadi semua LO sudah terjawab ya hari ini ya? Ya Bu. Ya, untuk selanjutnya nanti semua jawaban bisa dikumpulkan ke subscriber untuk kemudian dikompilasi menjadi sebuah laporan sesuai dengan petunjuk. Seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, saya rasa kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Demikianlah rangkaian dari proses diskusi tutorial Problem Based Learning. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.